warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam bro dan sis semua dimanapun berada. Senang sekali saya Tasya Migang dapat bertemu dan menemani bro dan sis malam ini di podcast Solidaritas. Nah, yang pastinya untuk malam ini saya nggak sendiri. Saya ditemani dengan narasumber yang pastinya keren abis. Nah, langsung saja ya saya perkenalkan. Yang pertama ada Bro Antung Ridwan. Halo, Ya. Assalamualaikum, selamat malam. Bro Antung Ridwan ini adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah PSI Kota Banjarmasin dan yang menjadi narasumber spesial saya malam ini yang jauh-jauh datang ke Banjarmasin ada Bro Andre Vincent Wenas yang merupakan juru bicara Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia. Selamat malam. Selamat malam Bro Sis Tasya, Iya. selamat malam semuanya, salam solidaritas. Salam Bro and solidaritas. Sis Banjarmasin dan Solidaritas. Kalimantan Selatan. Yes, senang sekali ya saya dapat duduk bareng bro-bro yang keren malam ini. Saya yang senang. Oke, Bro Antung. Oke. Ini saya ke Bro Antung dulu ya. Siap. Oke, Bro. Berapa lama sih Bro menjabat sebagai Ketua DPD PSI Banjarmasin? Mungkin bisa diceritakan dan kenapa memilih PSI sebagai jalur politik? Oke, terhitung kemarin sebagai ketua definitif DPD PSI Kota Banjarmasin itu sebagai ketua itu di jalan 2 minggu. Jalan 2 minggu, baru 2 minggu ya, termasuk baru nih. Dan kenapa PSI? Karena memang dari awal saya ngobrol sama teman-teman sebelumnya kan di PSI, bahkan banyak teman-teman di PSI memang tertarik dengan DNA-nya PSI, yaitu anti korupsi dan juga anti intoleransi. Itu yang saya pegang benar-benar memang sangat tertarik sekali. Terus juga PSI juga salah satu partai yang terbuka, terus juga memberi kesempatan yang luar biasa kepada potensi-potensi anak muda itu. Oke, dan bagaimana sih perasaannya terpilih menjadi Ketua DPD? Gimana ya, senang sih sebenarnya ya, senang kita juga bisa belajar banyak karena memang niat saya dari awal itu memang begini bro, saya pengen belajar politik itu sampai ke akar rumput, bagaimana sistemnya bergerak, bagaimana sistemnya bekerja, mesin partai kita seperti apa, itu yang pengen saya tahu gitu. Iya. Itu Luar biasa ya. Iya, luar biasa, keren sekali. Kita beri tepuk tangan. thank you. Semangat. Dan ini loh Bro, selama terjun di PSI sendiri, Bro Antung kan pasti memantau terus nih ya perkembangan pemerintahan khususnya Kota Banjarmasin. Oke. Nah, terkait hal tersebut, bagaimana kebijakan pemerintah Kota Banjarmasin sekarang menurut Bro Antung? Kalau menurut saya ya seperti yang kita singgung di awal tadi kan saya baru nih, baru menjabat sebagai ketua definitif DPD PSI Kota Banjarmasin. Tentunya dari sekarang sampai ke depannya memang mungkin kita akan terus kawal kebijakan-kebijakan pemerintah yang mungkin nantinya kebijakan yang baik kita apresiasi tentunya, dan mungkin yang kurang baik ke masyarakat tentunya harus kita kritisi. Oke. Iya. Cukup baik sih sebenarnya, dan tetapi ada beberapa catatan-catatan saya ya sebenarnya yang terkait Kota Banjarmasin bro. Kota Banjarmasin ini kan terkenal dengan kota 1000 sungai. Kota 1000 sungai. Kota 1000 sungai. Oke. Nah tentunya semenjak lama itu pun juga terkenal dengan kota perdagangan sebenarnya kalau di Banjarmasin. Nah saya juga ada mengutip data dari ini saya bacain ya, boleh ya? Iya, silakan. Kita itu sebenarnya memiliki pelabuhan besar, yaitu Pelabuhan Trisakti namanya bro di sini. Itu di sungai ya? Sungai, pinggir sungai. Karena memang Laut masuk ke sungai sedikit. laut masuk sungai sedikit, benar sekali. Pelabuhan. Iya, terus juga memiliki 44 pasar tersebar di seluruh kecamatan di Kota Banjarmasin tentunya. Dan Itu termasuk pasar yang di sungai. termasuk pasar di sungai 44. Nah,
Dan kita punya juga pasar yang grosir terbesar sebenarnya di sini. Oh. Yang seperti namanya Sudi Mampir. Itu sama seperti halnya di Jakarta, yaitu Tanah Abang. Nah, begitu. Jadi kita sudah punya potensi untuk ibaratnya membangkitkan ekonomi perdagangan, gitu kan, yang strategis sekali. Kenapa tidak dikembangkan sama sekali? Gitu? Nah ini sih tandanya ada yang nggak puas nih. Apa ya? Terus antum nih. Kayaknya dia bilang bisa dikembangkan lagi. Berarti ada yang belum dikembangkan. Ada yang belum dikembangkan. Contoh gini, saya pengennya pasar itu dimaksimalkan juga, bro. Maksudnya artinya yang sekarang belum maksimal gitu kan? Saya rasa belum maksimal. Belum optimal ya. Cukup baik tapi belum masih maksimal. Banyak ruang untuk improvementnya. Betul sekali. Infrastruktur mungkin lebih diperbaiki juga untuk pasar, untuk kenyamanan masyarakat tentunya. Terus juga kita dibilang tadi Kota Seribu Sungai yang memang benar-benar itu kan Kota Seribu Sungai. Nah, itu perbaikan drainase juga harus diperbaiki. Terus juga normalisasi sungai secara rutin juga harus normalisasi sungai, kanal-kanalnya itu ya. Kanal, apalagi kan sekarang kan sudah mau mendekati musim-musim hujan. Betul. Nah, itu dia. Iya, itu kita harus antisipasi. Itu udah tiap tahun terjadi ya sih. Betul. Dan jangan sampai tahun ini kan ya, maksudnya tahun depan gitu. Betul. Terus juga pengelolaan sampah juga. Sampah luar biasa di sini, pengelolaannya harus benar-benar ini juga diperbaiki juga. Iya. Mungkin itu sih sedikit Ini opening dulu. Opening. Opening itu begini ya. Opening udah panas. Oh ya udah panas nih. Gerah. Oke, berhubung hari ini tanggal 16 Oktober bertepatan juga dengan Hari Parlemen Indonesia. Jadi saya ingin sedikit mempertanyakan terkait kinerja parlemen kita sekarang nih. Nah, saya ke Bro Vincent dulu nih. Jadi Bro Vincent, menurut Bro Vincent nih, gimana sih kinerja DPR RI kita sekarang? Apakah sudah maksimal? Ini jawabannya langsung aja, sangat tidak maksimal, sangat minimal begitu ya. Itu ukurannya ya prolegnas, persentase pencapaian dari prolegnas yang hanya berapa RUU yang menjadi UU, rancangan undang-undang menjadi undang-undang, itu yang performance yang selalu dikritik setiap tahun kan tidak sampai 20%. Jadi basically itu sudah terang benderang performance-nya memble. MEMBLE. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan terima kasih dulu nih. Buat Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Daerah nih. Kalimantan Selatan, PSI Kalimantan Selatan dan PSI Banjarmasin, dan ketuanya ada di sebelah saya nih, Sis Tasya nih. Malam minggu biasanya anak-anak muda kan malam mingguan. Ini malah ngobrolin politik. Speechless. Ini luar biasa loh. Jadi ada anak muda yang concern, yang punya keprihatinan yang cukup besar ini kadarnya ya. Itulah tadi yang disinggung juga oleh Bro Antung Ridwan ya. Kenapa PSI mesti hadir? Kenapa nggak ikut dengan partai-partai yang ada? Kenapa? Karena PSI itu sadar bahwa situasi legislatif kita ini saat ini atau situasi perpolitikan secara umum itu sudah toksik, keracunan bahasa terangnya begitu ya. Makanya perlu darah baru masuk, dan darah baru itu dibentuklah sistem atau mekanisme atau mesin partai baru yang terdiri dari banyak anak-anak muda atau darah-darah segar ini, yang proses seleksinya tuh dimulai dari sejak awal harus benar. Setelah proses seleksinya, kemudian proses pembinaan, pengkaderan ini. Karena kita percaya dengan proses seleksi yang satu tanpa mahar, yang kedua berdasarkan meritokrasi, itu bisa lebih menjamin. Walaupun dengan begitu pun masih ada juga. Nah, apalagi yang enggak gitu kan. Nah, PSI tadi seperti dikatakan Bro Antung Ridwan itu jelas sekali. DNA-nya adalah anti korupsi, makanya dari dalam sendiri itu harus sudah bisa bebersih diri dan menghargai meritokrasi, prestasi-prestasi, bukan karena like and dislike. Dan juga harus betul-betul anti intoleransi. Dari awalnya kita sudah berpikir adil sejak dari pikiran bahwa setiap manusia itu punya derajat yang sama. Mau perempuan, mau laki, secara gender, mau dari asal turunan, mau dari latar belakang agama, suku dan sebagainya, atau yang disebut dengan sara.
Ya, kita melihat itu semua sama. Yang penting WNI, KTP-nya WNI, gitu. Itu adalah Indonesia. Nah, inilah PSI hadir untuk menyuntikkan darah segar ke dalam kancah perpolitikan untuk mengembalikan harkat politik yang awalnya atau sesungguhnya atau sejatinya adalah suci, adalah mulia. Karena politik itu kan tujuannya adalah untuk bonum publikum disebutnya. Untuk meraih kekuasaan itu dipakai untuk kepentingan atau kesejahteraan rakyat banyak, bonum publikum. Tapi kenyataannya sekarang ini yang terjadi kan bukan hanya itu. Terjadi yang tadi toksiknya ini racun-racun ini masuk racun kolusi, korupsi dan nepotisme. Ini musuh yang luar biasa dari politik. Nah, itu yang harus kita perangi. Makanya tadi concern untuk skala nasional, peran legislatif kita ini masih 20% dari 100%. Jadi jauh dari kinerja yang optimal. Makanya saya menghimbau buat teman-teman anak muda, mereka yang prihatin, yang punya kepedulian di Kalimantan Selatan dan Banjarmasin ini, masukkan kader-kader PSI di DPR RI. Yes. Begitu. Betul sekali. Dan di DPRD, Bro Antung sama Bu Sis Tasya mesti masuk. Oh. Amin ya, amin nih. Kenapa ya kan? Nah, teman-teman Paling kenceng nih aminnya nih. pemirsa emang dengerin, apalin nih mukanya dua ini. Harus duduk di DPRD Banjarmasin sama Kalimantan Selatan nih, saya bisa melihat nih. Oke, baik. Saya ke Bro Antung lagi nih. Ya. Bro Antung, terkait kinerja parlemen kita, ya kan? Menurut Bro Antung, kinerja DPRD Kota Banjarmasin nih khususnya nih gimana nih? Kinerja DPRD Kota Banjarmasin, ya sebenarnya seperti yang kita singgung tadi untuk masalah kebijakan-kebijakan dari pemerintah daerah tadi, disitulah nanti perannya parlemen kita di DPRD Kota Banjarmasin. Bagaimana mereka melakukan tugas fungsi, yaitu tadi legislasi, anggaran dan juga pengawasan tadi. Itu memang harus benar-benar Dikritisi. Kritisi. Benar. Ya tadi kan kalau boleh motong sedikit nih ngelengkapin Oke, apa siap. yang Pak Ketua DPD Banjarmasin sampaikan. Oh, iya. Tadi di awal kan openingnya udah mengindikasikan ada masalah di kota perdagangan nih yang belum maksimal perannya, padahal potensinya besar. Besar sekali. Nah, kemudian juga soal transportasi di dalam kota ini yang dulu terkenal dengan 1000 sungai atau kanal-kanalnya. Yep. Saya jadi teringat kota Amsterdam tuh di Eropa sana. Itu kota yang banyak koneksinya tuh dihubungkan dengan kanal-kanal itu. Kanal-kanal itu benar. Itu dioptimalisasi karena memang natural dari geografisnya seperti itu. Yep. Jadi nggak dipaksakan. Jangan di atas kanal-kanal itu malah jadi warung-warung nggak karuan atau malah jadi tempat servis mobil atau ganti oli. Iya. Mengganggu pemandangan jadinya ya. Dan fungsinya juga jadi akhirnya kan mengalami kebanjiran besar baru-baru ini kan. Iya. Salah satunya. Dan itu juga terkait bukan hanya kota Banjarmasin tapi juga di level provinsi karena masalah penebangan hutan. Betul. Sehingga tidak ada serapan masalah ekologi. Iya. Nah, hal seperti begitu hendaknya kita bertanya juga bukan hanya kepada eksekutif tapi kepada parlemen atau wakil rakyat, apa suaranya terhadap situasi yang dialami rakyat mengenai kebanjiran, mengenai situasi pasar yang belum optimal, situasi kanal-kanal, apa suaranya? Itu soal legislasi, dia mengkritisi aturan-aturan pemerintah daerah atau perda-perdanya. Yang kedua mengenai masalah anggarannya. Pernah nggak ada yang bertanya? Kita hanya ingin sedikit menyitir nih, si Tasya kalau boleh ya. Iya, silakan. Sekarang di Jakarta lagi ribut soal anggaran besar triliunan yang akan dipakai oleh Formula E. Iya. Nah, ini kan gaungnya udah sampai ke nasional nih. Betul. Semua dengar. Hendaknya itu juga menjadi inspirasi dari wakil rakyat di daerah untuk juga mengkritisi. Jangan wakil rakyat itu terlalu harmonis hubungannya, terlalu mesra dengan eksekutif. Jadi antara wakil rakyat dengan eksekutifnya itu harus ada jarak tertentu supaya mereka bisa mengkritisi. Karena kalau nggak punya jarak, nggak bisa lagi mengkritisi. Yang adanya ya hanya makan malam bersama, jadi terlalu harmonis, kongko-kongko kanan kiri. Iya. Dari kongko-kongko meningkat hubungannya menjadi kolusi. Dari kolusi menjadi korupsi. Begitu. Dan tinggal tunggu waktunya nanti ketangkep OTT oleh KPK. Gawat. Ya.
Karena apa? Karena teman-teman si Tasya dan Bro Antung ini kan juga bisa membuat pengaduan langsung ke kotaknya KPK. Oh, saya mencurigai ada masalah di ini nih di Kota Banjarmasin dan Kalimantan Selatan. Itu mereka bisa turun timnya untuk melakukan penyelidikan. Sampai nanti perlu ada penyidikan. Saya dengar di daerah Kalimantan ini udah banyak yang mulai di OTT nih katanya. Oh, sudah ini ya, sudah sampai ke sana nih ya. Oh iya, karena apa yang diperbuat KPK sekarang ini kan gaungnya bisa kemana-mana, dan sekarang instrumennya kan ada 3, bukan hanya KPK, kejaksaan bisa, betul, kepolisian bisa. Jadi kepolisian juga bisa bertindak, kejaksaan juga bisa turun tangan tuh. Iya. Nah, masalahnya itu yang juga mesti dikritisi. Wakil rakyat harus lebih mewakili suara rakyat, bukan menjadi juru bicara eksekutif. Luar biasa ini, pelajaran juga buat kita ya, apalagi buat saya pribadi nih sangat. Ya saya mengerti di Bro Antung. Kadang-kadang di daerah ini ada besar rasa sungkan ya dengan penguasa daerah. Penguasa daerah itu ya apa? Bupati, gubernur, wali kota, atau anggota parlemen di daerah, di DPRD kota ataupun DPRD provinsi. Ya. Begitu jadi mereka tidak lagi menjadi wakil rakyat, tetapi menjadi wakil penguasa, seringkali malah menjadi anjing penjaga dari penguasa yang tidak lagi bisa mengkritisi. Nah, itu yang kita harus cermati dan mengajak bukan hanya para kader-kader partai utamanya dari PSI yang terkenal dengan kritis, tetapi juga mereka yang peduli, warga masyarakat itu harus mengkritisi parlemen. Di dalam Hari Parlemen Indonesia ini tanggal 16 Oktober kita menghimbau bahwa Dewan Perwakilan Rakyat itu juga harus dikritisi oleh warga lewat media. Nah, sekarang PSI Kalimantan Selatan dan Banjarmasin punya media podcast. Jadi juga dioptimalisasi untuk mengajak anak-anak muda yang punya wawasan, yang punya kepedulian yang penting. Karena apa? Ignorance atau ketidakpedulian itu adalah dosa terbesar terhadap masa depan kita sendiri. Nah, kenapa ke depan setelah ini adalah eranya para millennials, para kader PSI di Kalsel dan Banjarmasin, dan juga di adik-adik kita. Dan itu kesempatannya hanya 1 dekade, jendela opportunity disebutnya, window of opportunity. Tahun 2030 sampai 2040 sampai 2045 ya, 1 dekade aja. Nah, itu jangan sampai kita gagal di dalam mempersiapkan human capital kita. Itu yang paling penting. Siapa kader-kader yang peduli, yang tidak tererosi mentalnya dengan mental-mental yang koruptif dan kolutif seperti begitu, mental terabas. Nah, ini yang harus diproses oleh kader-kader PSI di Kalimantan Selatan dan di Banjarmasin. Tetap semangat. Dan jaga marwahnya gitu istilahnya. Harapan kita semua ya untuk anak-anak muda supaya nggak apatis sama politik ya. Harus melek politik juga gitu kan. Betul. Ya, ini saya kagum dari pertama nih. Malam mingguan ini Bro Antung sama si Siska malah ngobrolin politik, bukannya ada dibahas lagi. Bukannya malam mingguan coba. Tapi benar yang Tasya tadi sampaikan ya. Kita ingat ya apa yang disampaikan orang budayawan besar bangsa Jerman namanya Bertolt Brecht, masih ingat ya? Dia bilang buta terburuk itu bukan buta fisik, tapi buta terburuk itu adalah buta politik. Dia tidak tahu bahwa harga cabai yang mahal di pasar, jalanan yang bolong di kampung kita atau di perumahan kita, banjir, kemudian juga anak-anak terlantar, ada pelacuran di sebelah sana situ, ada orang-orang yang nggak bisa dirawat di rumah sakit di sebelah sana. Itu di belakangnya atau di latar belakangnya oleh keputusan-keputusan politik di belakangnya. Makanya dia bilang jangan buta politik, karena di balik itu semua adalah kekuasaan yang mengambil kebijakan yang tidak berpihak, kemudian anggaran-anggaran yang digelapkan, kemampuan atau tidak inkompetensinya penguasa yang kita tunjuk itu untuk menjalankan roda pemerintahan yang bermartabat begitu. Sehingga mereka tidak bisa berpikir bagaimana sih mensejahterakan. Karena tujuan dari politik itu hanya satu, bonum publicum. Gitu. Jadi orang-orang yang hendaknya duduk di dalam kursi kekuasaan itu adalah orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Jangan yang mau duduk di kursi itu hanya karena mau cari kekuasaan, hanya mau cari kekayaan. Itu belum selesai dengan diri sendiri, sehingga akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi adalah deviasi dari tujuan itu. Begitu. Tapi saya kagum loh sama berdua ini nih, malam mingguan malah ngobrolin politik di sini. Dan ngajak Bro NC semua pendengar ini ya, anak-anak muda di Banjarmasin sama Kalimantan ini dengerin Bro Antung nih. Dengerin kita malam minggu ya kan.
Oke, ini lanjut lagi ya Bro Vincent nih. Mm-mm. Ini kan untuk PSI sendiri ya masih tergolong partai baru ya yang terbentuk waktu pasca pemilu 2014 yang lalu. Iya. Tapi sudah cukup kompetitif nih dengan partai-partai besar yang lain. Jadi saya ada dapat itu data dari survei Index Research bahwa tingkat elektabilitas partai PSI sendiri 5,2% dan masuk dalam peringkat ke-6 besar partai-partai di Indonesia. Nah, Syukur itu alhamdulillah. luar biasa sekali. Jadi apa sih yang diinginkan PSI untuk kedepannya secara nasional nih agar dapat lebih meningkatkan lagi elektabilitas parpolnya? Iya, kita akan tetap setia kepada DNA-nya dari PSI seperti yang disitir oleh Bro Antung Ridwan. Kenapa beliau tertarik dengan PSI? Ya karena DNA-nya atau genetikanya itu yang memang betul-betul mau anti korupsi dan anti intoleransi. Kita tahu yang tadi Tasya baru bilang kan, kenapa muncul sejak pemilu terakhir itu. Kita ingat kejadian sejak pemilu 2014 sebelumnya itu. Apa sih isu bahasa Indonesia ini? Isunya itu isu intoleransi, perpecahan berdasarkan politik identitas. Ini berbahaya sekali sebetulnya. Hampir akut sekali itu. Nah itu dia. Bukan hampir lagi bro, udah akut. Makanya Bro Antum terpanggil kan. Kayak gini banyak kali yang orang-orang yang betul-betul punya jiwa nasionalisme di dalam dadanya itu merasa tergugah sebetulnya, tetapi mereka tidak punya alternatif pilihan. Karena biar bagaimanapun untuk mencapai kekuasaan itu harus lewat partai politik. Karena mereka lah yang akan berkompetisi, bertarung di dalam pileg atau pemilu pada umumnya itu untuk mendudukan kadernya di Dewan Perwakilan. Dewan Perwakilan itulah yang akan menjadi mitra pemerintah itu untuk memproduksi legislasi, aturan-aturan yang disebutkan partitur, bagaimana kita mesti bernyanyi di sebagai bangsa nih. Ya. Nah kalau partiturnya itu banyak perda-perda berbasis agama, perda-perda yang sektarian, atau legislasi-legislasi yang berbau seperti begitu, itu perpecahan akan makin tajam. Nah ini yang harus kita waspadai, oleh karena itulah PSI memperjuangkan supaya kader-kadernya duduk. Saat ini ada sekitar 72-an di DPRD tingkat provinsi dan kabupaten. Nah tadi yang Tasya sitir itu adalah elektabilitas untuk di DPR RI ini. Tahun 2019-2018 kemarin memang belum. Nah kita melihat indikasinya bahwa apa yang kita perbuat saat ini tuh rupanya diapresiasi. Mungkin dulu waktu yang kemarin ini banyak orang belum begitu kenal. Karena kan harus populer, kemudian baru elektabilitasnya. Jadi popularity baru elektabilitas. Popularitas, elektabilitas gitu kan. Nah sekarang ini kita terus memperkenalkan diri sebagai partai, kemudian kader-kadernya juga. Dan bagaimana PSI bersikap eksternal maupun internal terhadap kader-kadernya juga yang sudah mulai menyimpang dari genetika partai. Itu pun harus tegas dan itu menjadi signal yang kuat yang dikirimkan keluar bahwa mereka melihat PSI konsisten. Itu penting. Penting sekali. Penting sekali. Jadi tidak ada tawar-menawar kalau udah soal bicara DNA itu tidak lagi sesuai, ya silahkan minggir. Jadi kalau sudah jadi kader PSI ya, nah itu kita harus lebih mawas diri. Nah, itu dia. Supaya jangan sampai terlibat hal-hal yang di luar dari DNA PSI itu sendiri. Iya, ingat yang disampaikan Isyana Bagus Oka kan, kita menjaga agar semua kadernya anggota legislatif itu adalah yang jujur, rendah hati, peduli dengan rakyat, dan mau menjaga uang rakyat. Itu yang disampaikan berkali-kali dan Isyana saya kira message-nya cukup clear dan jelas gitu ya. Dan bisa ditangkap bukan hanya oleh publik eksternal tetapi terutama buat kader-kader kita sendiri. Tetaplah rendah hati. Tetap ya. harus rendah hati. Humbleness itu adalah kunci karena kalau udah kita mulai arogan, kita mulai memandang orang lain rendah, nah itulah bibit-bibit intoleransi nantinya, bahkan terhadap teman-teman kita sendiri. Gitu. Benar. Oke, kalau berantung nih ya, ini ekspresinya kayaknya banyak nih yang pengen dikritisi nih ya kan? Energinya banyak terpendam. Iya, apalagi untuk pemerintah Kota Banjarmasin kan, atau mungkin ada pesan-pesan terkait kebijakan-kebijakan dari
pemerintah kota khususnya Banjarmasin sendiri? Kalau dari saya sebenarnya gini, bro, memang tidak mudah untuk membangun tatanan kota itu tidak mudah sama sekali. Itu harus ada memang kesadaran diri yang sangat kesadaran diri kolektif ya, terkait dari yang tadi kan dari eksekutif, legislatif itu harus ada kesadaran yang benar-benar kolektif. Nah, saya cuma ada pesan aja sih sebenarnya sama kawan-kawan kita di DPRD Kota Banjarmasin yang tentunya DPRD itu harus tetap setia kepada kebenaran atau fakta yang ada di masyarakat. Terus yang kedua, rajin turun ke konstituennya masing-masing untuk menyerap aspirasi masyarakat. Yang ketiga, buatlah usulan-usulan produk hukum atau keperluan dan kepentingan masyarakat. Gitu loh. Yang keempat, tidak perlu juga DPRD membuat kebijakan-kebijakan yang tidak populer. Nah, kebijakan yang tidak populer itu seperti apa? Misalnya tidak contoh nih ya, contoh beberapa bulan yang lalu itu pernah gini bro, beberapa bulan yang lalu itu saya pernah mengkritisi masalah pergantian mobil dinas di DPRD kota. Memang pada saat itu kita lagi puncak-puncaknya COVID-19. Terus juga recovery pasca banjir. Nah, tidak menghalangi ataupun tidak mengarah untuk tidak memperbolehkan, bukan, karena memang kenapa tidak ditunda saja gitu. Ini soal kepantasan dari sisi waktu, betul, kondisi gitu betul. ya. Momennya kurang peka dianggapnya gitu. Tapi kan memang secara Perpres sendiri kan memang ada aturan pergantian kendaraan dinas itu sendiri kan ya. Cuman maksud saya itu ya kenapa tidak ditunda dulu? Kan toh nanti kan mungkin bisa setelah itu, setelah recovery pasca banjir, setelah kita menyelesaikan semuanya, kan bisa diganti juga gitu. Ditunda saja sih sebenarnya. Urgensinya aja sih. Masalah urgensinya aja. Jadi Bro Antung ini mengharapkan para anggota-anggota DPR Kota Banjarmasin ya untuk lebih memperhatikan mana yang harus diprioritaskan sesuai kondisi yang terjadi di masyarakat saat itu, begitu ya? Betul, harus itu ya, harus. Iya, nah ini penting nih ya, tadi Tasya sampaikan dan yang disampaikan Bro Antung ini tinggal 3 menit lagi nih kita kasih peringatan. Kita mesti punchline-nya begini. Hendaknya warga Banjarmasin dan Kalimantan Selatan pada umumnya itu menunjukkan kasih sayangnya kepada para wakil rakyat ini bukan dengan mengiya-iyakan terus, tetapi beranilah mengkritisi dan memperingatkan. Ibaratnya begini, kita punya adik atau kakak ya, sedang bekerja di sebuah bangunan tinggi. Kemudian si kakak atau adik kita ini asik dia bereskan pekerjaannya, makin ke pinggir, udah mau jatuh nih dari ketinggian lantai 10. Kita teriak-teriak dari jauh, woi, nggak kedengeran. Apa yang kita lakukan supaya kedengeran? Kita lemparkan batu kerikil. Nah, pertama mungkin kakak atau adik kita itu ditimpuk dengan batu kerikil itu marah kan? Kok kenapa ini? Tapi kalau kita tidak timpuk itu, dia jatuh dari 10 lantai itu. Dan timpukan kerikil itu adalah bentuk kasih sayang. Dan kritik dari PSI selalu itu adalah berdasarkan kasih sayang. Tindakan yang diambil oleh PSI terhadap kadernya, bahkan untuk sampai dia memecat kadernya itu adalah karena kasih sayang. Supaya tidak jatuh lebih dalam lagi. Makanya harus berani mengkritik. Kritik itu sehat, kritik itu baik. Tapi kritik harus bermutu. Betul. Begitu. Oke. Ini luar biasa. Pandangan Bro Vincent ini luar biasa sekali, kita dapat pelajaran banyak ini ya. Iya. Untuk di daerah tentunya pastinya. Oke. Jadi kalau sama Bro Vincent ya, aduh semangat banget nih. Sama Bro Antung semangat banget nih. Kayaknya pengennya terus aja gitu kan. Masalahnya kita terkait masalah waktu juga. Iya. Oke, kalau begitu saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bro Vincent dan Bro Antung atas waktunya malam hari ini yang juga bermalam minggu bersama kami di sini. Oke, baik. Semangat ya Bro Sis. Salam solidaritas semuanya. Oke, Bro dan Sis, berakhir sudah segmen podcast solidaritas kita malam hari ini. Dan pantengin terus podcast-podcast kita dengan narasumber-narasumber selanjutnya di edisi selanjutnya. Selamat malam, terima kasih. Mana solidaritasmu? Aku PSI. Selamat malam.